Ya, Sip. makasih Mas. Teman-teman silakan, selamat belajar biologi. Saya jadikan host ya Mas Nuno ya. Iya Mas. Oke, udah ya. Ya, makasih. Ya, kita mulai sekarang teman-teman ya. Saya share screen dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Jadi ya, ini suara saya jelas apa putus-putus teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Kalau screen-nya gerak nggak? Atau dia nge-lag? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, thank you. Ya, terima kasih responnya ya. Ya, kita mulai. Jadi pertama-tama ya, kita bersyukur alhamdulillah bisa berkumpul dengan teman-teman semua di kesempatan malam hari ini. Di tempat saya lagi hujan ya, jadi dari tadi sore itu gerimis sih awalnya, tapi ya sempat hujan keras. Alhamdulillah lah. Ya, jadi di kesempatan malam ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan materi dan soal untuk persiapan teman-teman ujian mandiri. Dan di kesempatan ini kita akan pilihkan satu bab penting ya, yang mana berjudul sistem ekskresi ya. Nah, coba. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Teman bisa bandingin dengan sebaran soal yang dulu kita udah sharekan sebelumnya, yaitu materi di UTUL UGM. Kalau yang ini SIMAK UI. Jadi teman-teman bisa bandingkan bab apa aja yang prioritas nanti untuk teman-teman banyak membaca ya. Dan di sini kita pilihkan satu bab, dia masuk 10 besar lah kalau di SIMAK UI ini, tentang sistem ekskresi. Jadi dia di urutan ke-6 ya kalau dari sebaran soal yang saya buat. Insya Allah kedepannya mungkin kita akan urutkan, nanti saya banding-bandingkan ya mungkin dengan antara SIMAK dan UTUL, bab mana aja sih yang nanti untuk prioritas ya. Untuk kedepannya insya Allah nanti kita sharekan teman-teman. Jadi coba kita pilih sistem ekskresi ini. Di sistem ekskresi, ya ini salah satu sistem penting pada tubuh hewan dan manusia, yang mana kita ketahui ya, makhluk hidup baik yang uniseluler maupun multiseluler, tanpa pengecualian mereka itu tubuhnya berupa sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Itu teman pelajari di konsep fisika, istilah hukum termodinamika. Jadi tubuh kita ini sebagai makhluk hidup, antara kita dengan lingkungan itu terjadi pertukaran senyawa, baik itu molekul ya maupun energi ya, yang berada dalam molekul tersebut ya. Maka ketika teman-teman atau bahasannya ini teman bisa lihat nih,
Ini sebenarnya udah pernah kita lihat atau kita pelajari dulu di bagian awal pertemuan kita dulu ya. Jadi dari lingkungan kita mengambil zat. Kalau untuk manusia dan kelompok hewan ada 2 lubang tempat memasukkan zat ke dalam tubuh, yaitu ada lubang atau rongga pencernaan ya, maka masuklah makanan di sana. Kemudian yang kedua adalah rongga pernafasan, melalui rongga hidung maka udara masuk. Maka cuma 2 itu aja rongga atau saluran tempat masuknya senyawa dari lingkungan ke dalam tubuh hewan atau manusia secara umum. Nah, kemudian ketika kita memasukkan molekul ya, makanan dan oksigen, tentunya teman udah pahamin tujuannya buat apa gitu kan. Ya, kita dulunya asalnya dari satu sel. Ketika teman-teman dibuat ayah dan ibu ya, maka kemudian terbentuk satu sel namanya zigot, yang kemudian zigot itu kalau pengen membentuk satu individu utuh jadi manusia, dia harus membelah gitu. Kalau dia pengen membelah dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya, maka dia butuh batu bata untuk nyusun sel-sel yang baru. Maka batu bata itu diambil dari nutrisi yang dia masukkan ke dalam selnya gitu. Maka nanti ya di tingkatan sel pun terjadi pertukaran zat antara lingkungan dan internal dari sel gitu kan. Maka nanti nutrisi O2 ya dan lain-lain itu masuk untuk sel itu tumbuh. Kemudian nanti dia melepaskan sesuatu. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Ada output yang harus dikeluarkan. Kenapa ya? Dia kan ngambil molekul ke dalam sana setiap, mungkin bisa dikatakan setiap saat ya, maka nanti harus ada yang dikeluarin sebagai sampah atau sisa, istilahnya sisa metabolisme. Maka nanti sel itu akhirnya membelah dari 1 jadi 2 sambil dia memasukkan senyawa dan mengeluarkan senyawa sampai terbentuk miliaran sel jadi bayi, kemudian nanti bayi jadi dewasa gitu ya, dan itu akan dia terus lakukan sepanjang hidupnya sampai dia meninggal. Maka kita dengan lingkungan itu saling bertukar zat. Maka apa yang keluar gitu ya, yang masuk kan 2, yang keluar apa saja gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat proses pengeluaran zat di tubuh kita apa aja sih gitu. Pertama, sebagai batu loncatan ya untuk masuk ke bab ini, coba kita jawab satu soal dasar. Ini soal UMPTN-nya, ini teman-teman kayaknya belum lahir ini. Untuk memperoleh energi makhluk hidup perlu makan. Maka sisa makanan yang sudah tidak berguna itu bakal diekskresikan. Urutan peristiwa yang terjadi adalah, maka teman-teman nanti makan ya, semuanya kan awalnya nutrisi nih teman. Ya, semuanya awalnya nutrisi. Kemudian, bentar saya cek dulu ya. Bentar saya mute temennya dulu. Kok nggak bisa ya? Udah. Ya, jadi kita setiap saat, bukan setiap saat. Ya setiap hari minimal kita makan, kemudian nanti ujungnya semuanya ada kata ekskresi. Nah, pertanyaan di soal, dari 5 pilihan, proses yang berada di antara nutrisi kita makan dan ekskresi yang mana? Pilihannya cuma 3 nih, transportasi, respirasi, dan sintesis. Oh, ada regulasi juga ya. Jadi ada 4 kata di sini di antara nutrisi dan transportasi. Ada diskusi? Ya silakan, kalau malu-malu lewat chat atau langsung aja lewat mic-nya dibuka. Dari 5 pilihan, kira-kira yang benar mana? Nutrisi, kemudian nutrisi diapain?
Ya, ada teman yang jawab ya. Ini ada beberapa pilihan, ada yang milih A, ada yang milih C gitu ya. Ada yang milih D, oke. Oke, banyak. Ada yang milih D, oke. Oke, coba ya. Oke. Jadi ya diskusinya seperti ini teman-teman ya. Ya, hampir semua ada pilihan kecuali E ini yang belum. Jadi nutrisi yang kita masukkan ke tubuh fungsinya apa? Ingat, 2 fungsi makanan. Sebenarnya banyak fungsi makanan, tapi 2 ini yang paling pokok. Ini dasar 2 ini yang paling mendasar fungsi kita apa? Makan. Pertama, makanan itu digunakan apa? Sebagai batu bata untuk membentuk tubuh kita, menyusun sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu tersusun atas protein, lemak, ya, asam nukleat, DNA kita ada asam nukleatnya, ya, ada karbohidratnya juga. Maka kita butuh makan gitu. Maka ini disebut dengan istilah sintesis. Digunakan untuk mensintesis bagian-bagian tubuh kita. Itu fungsi pertama dari makanan untuk pertumbuhan gitu kan. Nutrisi tujuannya untuk tumbuh gitu kan. Tumbuh itu nanti butuh sintesis tuh teman-teman artinya. Nah, tumbuh tambah gede ya, sel-sel kita harus bertambah banyak, maka butuh makanan untuk bangun sel-sel gitu. Kemudian fungsi kedua dari makanan adalah, ada yang tahu? Buat apa? Aduh, halo. Energi ya. Jadi untuk aktivitas tubuh kita sehari-hari, termasuk untuk mensintesis sendiri ya. Untuk proses sintesis, untuk proses tumbuh butuh energi. Untuk bergerak, untuk transport zat itu butuh ATP. Cek, halo. Dengaran, oke. Yang ininya saya nggak usah pakai video ya, dia apa namanya? Sinyal saya bermasalah, jadi saya pakai ini dulu. Cek. Oke, bentar teman.
Halo, halo Sa. Tadi saya keluar. Sekarang kamu yang jadi host, bisa dialihin nggak? Yang namanya Sa, ada yang merasa namanya Sa. Saya soalnya nggak bisa share screen ini kalau nggak jadi host. Oke, thank you. Udah. Bentar, saya setting dulu nih. Oke, kita lanjutin, sorry. Oke, tadi ya, tujuan kita makan, nutrisi, dan tentunya ini dibantu dengan kita bernafas ya, adalah untuk menghasilkan energi. Dan energi ini hanya bisa diperoleh melalui proses namanya respirasi seluler gitu. Jadi kalau ada kata respirasi, mungkin yang dimaksud adalah respirasi di saluran pernafasan ya, yaitu paru-paru, atau yang mungkin yang dimaksud adalah respirasi seluler di tingkatan sel. Jadi oksigen yang asalnya dari paru-paru itu akan diangkut oleh darah menuju ke seluruh sel tubuh, digunakan di dalam proses metabolisme ya. Ini lebih detail namanya respirasi seluler. Maka pertanyaannya ya, ini kan nanti nutrisi untuk sampai ke sel-sel artinya ditransport gitu. Nggak bisa nutrisi itu dari saluran pencernaan langsung loncat ke sel-sel. Maka ada kata transport setelah nutrisi. Ini ada dua pilihan ya. Kalau bukan A, C gitu. Nutrisi itu harus ditransfer dulu, baru sampai ke sel. Nah, dari dua pilihan kan tinggal dua nih, respirasi dan sintesis ya. Apakah keduanya menghasilkan sampah atau sisa metabolisme yang harus dieskresikan? Kira-kira dari dua pilihan ini, yang menghasilkan sampah itu yang bikin rumah atau memecah rumah? Kan satunya sintesis itu pembentukan, respirasi itu pemecahan, gitu ya. Maka pilihan yang tepat adalah ya, benar ya. Sebagian besar teman tadi udah pilih yang respirasi. Nah, jawabannya A untuk soal ini. Ya, jadi kita lagi pengen ngomongin ekskresi, artinya apa? Sampah metabolisme, sampah respirasi, gitu. Ya. Ya, yang memilih yang lain jangan kecewa ya. Biasalah manusia itu salah dan kita belajar dari kesalahan ya. Semangat aja. Nah, terus berikutnya, sekarang kita masuk ke bagian awal dari ekskresi ini, yaitu ini kalau teman-teman pernah nonton video kita yang materi ya, ini sebenarnya udah dibahas di sana. Saya cuman ngulas karena ini basic banget. Siapa tahu ada yang belum nonton jadi kelewat gitu, dan agak susah, agak merepotkan kalau teman-teman nggak paham dasar ini ya. Jadi saya ulas ringkas saja. Jadi ekskresi ternyata adalah hanya salah satu ya.
Jadi ekskresi itu adalah salah satu dari 3 macam bentuk pengeluaran zat dari tubuh manusia atau dari tubuh hewan. Ternyata ada 2 bentuk yang lain, ya. Nggak hanya ekskresi. Apa itu? Ada namanya defekasi, kemudian ada namanya sekresi, dan yang ketiga nanti kita bahas ada ekskresi. Nah, kuasai perbedaan ketiga jenis pengeluaran ini. Apa itu defekasi? Ya, hampir tiap hari kalau teman-teman normal melakukan aktivitas ini, terutama ketika bangun pagi, ya. Apa itu pengeluaran zat sisa pencernaan? Siapa yang melakukannya? Ya, jelas bagian akhir dari alat pencernaan. Ya, di mana yang dikeluarkan namanya jelas feses gitu ya. Sementara kalau sekresi adalah pengeluaran zat apa? Kalau tadi zat sisa pencernaan, kalau ini kalimatnya zat yang masih dibutuhkan gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Melihat perbedaan dia dengan ekskresi. Kenapa? Kalau ekskresi yang ketiga adalah pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan. Gitu. Nah, kalau yang defekasi tadi pengeluaran zat sisa pencernaan, maka kalau ekskresi yang bawah, teman-teman bisa lihat, dia bukan zat sisa pencernaan. Nanti kita lihat ada contoh soal yang di UTUL UGM ya, sangat detail pertanyaannya kaitan perbedaannya ini. Kalau ekskresi bukan zat sisa pencernaan, tapi zat sisa metabolisme gitu. Nah, bedanya apa? Kalau defekasi itu masih di saluran pencernaan nutrisinya, belum sampai ke sel-sel gitu, belum dimanfaatkan. Kalau nutrisi tadi udah sampai ke sel dan ada sampahnya, ya, sampahnya disebut sampah metabolisme, maka pengeluarannya disebut dengan istilah ekskresi gitu. Jadi kalau belum sampai ke sel, masih di saluran pencernaan, sampahnya itu tidak disebut ekskresi. Nah, maka kalau defekasi yang dikeluarkan berupa feses gitu ya, yang mengeluarkannya adalah saluran terakhir ya dari pencernaan, maka kalau sekresi pengeluaran zat yang masih dibutuhkan, siapa yang mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan? Maka yang mengeluarkannya organnya atau jaringannya atau selnya, teman-teman sebut dengan istilah kelenjar gitu. Kelenjar itu gunanya sekresi zat. Maka kelenjar sendiri ya pernah kita bahas, ingat saya, itu ada 2 jenisnya. Ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin. Bedanya apa? Oh, satu luar, satu dalam, Kak. Ya, dari sisi nama mah begitu. Satu luar, satu dalam. Tapi dari sisi perbedaan mendasar adalah jenis zat yang dikeluarkan. Gitu. Kalau tadi defekasi yang dikeluarkan namanya itu, feses, gitu ya. Maka kalau kelenjar endokrin yang dikeluarkan pasti nggak mungkin bukan namanya hormon. Ya. Makanya sistem endokrin disebut juga sistem hormon. Nah, sementara kalau kelenjar eksokrin, ya, senyawa yang dikeluarkannya berupa apa gitu ya? Kalau defekasi tadi berupa feses, kalau kelenjar endokrin berupa hormon, kalau kelenjar eksokrin kalimatnya adalah zat atau senyawa selain hormon. Gitu. Apa contohnya? Maka di antara zat yang kita keluarkan, ya, kita ngeluarin saliva, teman-teman bikin bantal, bikin pulau di bantal pagi-pagi itu saliva tuh ya. Apa gunanya? Ya ada gunanya ya. Kemudian ada keringat, teman-teman keringetan, kemudian teman-teman ngeluarin cairan empedu, teman-teman ngeluarin ASI. Nanti buat yang perempuan kalau udah nikah ya, mengeluarkan ASI, semuanya itu ada manfaatnya. Dan dia bukan hormon gitu kan. Maka dia masuk kategori kelenjar eksokrin gitu. Nah, misalnya ada pertanyaan, apa yang nggak ada di sini ya? Kayaknya udah pernah juga sih ditanyakan ini. Testis laki-laki ya ngeluarin namanya testosteron gitu ya. Maka dia masuk kategori kelenjar, ya betul, endokrin ya. Kenapa? Karena testosteron itu nama hormon gitu. Apa yang lain yang nggak ada di sini? Air mata. Nah, air mata masuk endokrin apa eksokrin, teman-teman? Eksokrin. Nah, ini pernah kita bahas sih, seingat saya.
Atau saya deja vu aja soalnya kelasnya campur-campur, saya nggak ingat kelas yang mana yang udah saya bahas ini. Ya betul, air mata itu masuk kelenjar eksokrin dan dia bukan ekskresi. Air mata itu ada manfaatnya, ya. Air mata ada manfaatnya, minimal bikin lega kalau teman-teman lagi sedih, ya. Nah kemudian kalau sekresi dan defekasi jelas tadi pengeluaran zat sisa pencernaan, zat yang masih dibutuhkan. Maka kalau ekskresi, pengeluaran zat yang udah nggak dibutuhin sama tubuh kita. Kita keluarin karena dia benar-benar udah nggak dimanfaatkan lagi. Memang harus dikeluarin gitu. Kalau nggak dikeluarin bisa beracun, ya. Maka dia adalah sampah sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh siapa gitu. Maka kalau tadi ada yang dikeluarin sama anus, yang dikeluarin oleh kelenjar, maka kalau ini nanti kita bahas detail, ada 4 organnya, ya. Apa aja? Nah, ini udah kita bahas. Maka di antara organnya, ya. Jadi kameranya saya matiin aja. Nah, di antara organnya adalah apa? Ginjal, ya. Apa lagi? Jadi cara ngapalinnya, oh ini kecil banget tulisannya. Ginjal kupahat, ya. Ya, ginjal kupahat. Apa itu? Ada 4 organ. Ada ginjal, kemudian kulit, paru, sama hati, ya. Maka inilah 4 organ yang merupakan bagian dari sistem ekskresi, yang mana, nah ini yang dikeluarin apa aja, ya, teman udah hafalin. Berupa apa? Kalau ginjal jelas ngeluarin urin, kulit ngeluarin keringat, paru ngeluarin karbon dioksida dan uap air, ya. Dan hati, ada yang tahu hati ngeluarin apa? Sebagai sampah metabolisme, hati ngeluarin, oke, cairan empedu. Cairan empedu ada manfaatnya apa enggak? Ini kan lagi ngomongin ekskresi. Bedanya apa kalau ekskresi? Mengeluarkan zat yang sudah tidak dibutuhkan. Kalau dia masih dibutuhkan, maka masuk konsep sekresi. Cairan empedu ada manfaatnya enggak? Cairan empedu itu pahit, ya. Ya, betul. Ini teman udah ada yang bisa nih. Jadi cairan empedu itu ada manfaatnya. Di antara isi dari cairan empedu ada namanya bilirubin. Nah, kalau bilirubin itu nggak ada manfaatnya. Cuman kalau cairan empedu secara umum, ya, ada manfaatnya. Itu berperan dalam pencernaan lemak, ya. Maka didetailin bilirubin. Terus yang kedua adalah, betul, bilirubin, biliverdin, ya. Yang kedua adalah urea, betul. Udah jauh, ya. Nanti intinya kita akan bahas bagaimana ginjal ngasilin urin, gimana kulit ngeluarin keringat, gimana paru ngeluarin CO2 dan H2, dan gimana hati membuat, mensintesis bilirubin dan urea dan mengeluarkannya. Nah, sekarang pernah keluar pertanyaan basic di UTUL UGM, ya. Ini coba kita bahas, teman-teman. Ini udah kita bahas tadi sebenarnya detailnya. Coba teman-teman, kita butuh diskusi ini biar saya nggak ngantuk nih. Feses merupakan zat-zat sisa metabolisme sel yang dikeluarkan tubuh melalui proses defekasi, sebab zat-zat sisa hasil metabolisme dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses, urin, dan keringat. Coba pernyataannya benar apa salah nih yang atas sama bawah, biar nggak double, ya. Dalam bentuk Yang atas salah, yang bawah juga salah karena hasil dari sisa pencernaan, bukan sisa metabolisme.
Oke, mantap ya. Jadi tadi udah kita sampaikan, thank you diskusinya. Jadi feses merupakan zat sisa pencernaan ya, bukan zat sisa metabolisme. Nah, jadi dia belum sampai ke sel. Feses itu masa sel ngeluarin feses, kan lucu ya. Yang dikeluarkan tubuh melalui proses defekasi. Seandainya pencernaan di situ maka betul ya. Sebab zat sisa hasil metabolisme dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk, harusnya fesesnya nggak boleh. Kalau yang lain benar, bisa dalam bentuk urin, bisa dalam bentuk keringat. Maka pernyataan yang atas salah, yang kedua juga salah. Soalnya kita jawab error. Ini basic yang pertama, pahami maksudnya. Jadi dengan belajar soal, konsep dasarnya jadi lebih kuat ya. Berikutnya, nah sekarang kita bahas organ pertama nih. Dari 4 organ yang berperan dalam sistem ekskresi, salah satunya adalah hati. Hati bahasa Latinnya adalah hepar, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, fungsi hati, ya, hati kita ini luar biasa ya pemberian ini. Dia punya banyak fungsi yang seandainya dia rusak, ya, bakal kewalahan ya. Ada namanya hepatitis. Nantilah kita lihat contoh soalnya nih. Ringkasnya apa aja fungsi hati? Hepar di jalan. Oke, apa aja fungsi hati? Di antaranya ada hati kita itu nanti fungsi hati yang paling pertama saya tulis adalah pengaturan kadar gula darah. Ya, kita bahas di sistem hormon. Ketika teman-teman makan sarapan, makan malam, ya, maka nanti kadar gula darah jadi naik. Ya, ketika kadar gula darah jadi naik, dia harus dinormalkan. Caranya gimana? Gula yang ada di darah diambil. Dan pilihan pertama, ya, gula itu disimpan di hati kita, gitu. Ya, maka dia tempat penyimpanan cadangan makanan. Glukosa, ya, dijadiin glikogen. Glukosa itu monosakarida, glikogen itu polisakarida. Maka nanti glukosa yang satu dengan yang lain diikatkan, ya, dengan ikatan kimia. Glukosa terbentuk namanya glikogen. Ya. Yang kedua fungsi hati kita, ya nanti saya jawab pertanyaannya, liver itu apa? Yang kedua fungsi hati kita itu adalah untuk detoksifikasi racun. Kok bisa? Kita udah bahas di konsep sel. Ada yang ingat ya? Apa organel yang terdapat di hepatosit? Hepatosit itu dari kata hepar dan sit. Sit itu bukan duduk, sit itu dari kata sito artinya sel. Maka hepatosit sel hati ya. Nah, sel hati itu punya organel yang berperan untuk detoksifikasi racun. Sehingga wajar kalau dia bisa menetralkan racun, menawarkan racun. Apa nama organelnya? Ada yang ingat? Kalau detail itu ada 2 sebenarnya organelnya. Pertama, betul ya, ada yang jawab. Pertama pilihannya ada RE halus ya. RE halus bisa berperan dalam sintesis lipid ya, termasuk lemak, kolesterol ya, itu semuanya secara umum dibuat di RE halus. Kemudian juga bisa mendetoksifikasi racun. Dibantu oleh salah satu organel penting, teman-teman praktikum materi kelas 12 kalau nggak salah pakai hati ayam, direndam senyawa apa gitu, nanti dia melepaskan gelembung-gelembung berupa oksigen. Nah, itu adalah hasil perombakan racun. Kenapa? Karena di hati punya organel ini. Namanya peroksisom. Ya, punya enzim namanya katalase kalau ingat ya. Nah, itu yang kedua, coba kita ini. Yang ketiga, ya, apa fungsi hati yang ketiga? Kalau teman pernah pelajari konsep sistem peredaran darah, ada 3 protein penting di darah kita. Ada namanya albumin, ya, berperan dalam mengatur tekanan osmotik darah, kemudian berperan di dalam buffer pH, ya. Kemudian juga ada namanya fibrinogen berperan dalam pembekuan darah, kemudian yang ketiga ada namanya globulin berperan dalam transport lipid gitu. Nah, 3 protein ini atau secara umum semua protein yang ada di darah itu yang bikin hati kita, teman-teman. Luar biasa nih, hati kita punya banyak fungsi lah hati intinya, makanya hatinya dijaga ya. Nah,
Maka fungsi yang ketiga, metabolisme protein, artinya dia berperan dalam sintesis semua protein darah. Gitu. Yang ketiga, ini dia yang tadi, ya. Ternyata hati kita itu berperan sebagai kelenjar pencernaan bersama hati, bersama pankreas, maksudnya. Bersama pankreas dia adalah kelenjar pencernaan. Kalau pankreas melepaskan getah pankreas yang isinya enzim, maka kalau si hati kita ini dia melepaskan cairan empedu yang berperan dalam pencernaan lemak. Nggak ada enzimnya kalau ini. Maka dia bagian dari kelenjar pencernaan. Bahkan dia disebut sebagai organ atau kelenjar pencernaan terbesar, ya. Kelenjar pencernaan. Maka 4 fungsi yang pertama ini tidak ada kaitannya dengan ekskresi, teman-teman. Ya, yang berkaitan dengan ekskresi adalah 2 yang terakhir ini. Ya, inilah yang akan kita bahas detail nanti. Pertama, hati kita itu bisa berperan dalam perombakan sel darah merah yang tua atau rusak. Ya, detailnya nanti, yaitu sel darah merah itu punya hemoglobin, kandungan terbanyaknya hemoglobin, yang ujung-ujungnya hemoglobin itu jadi bilirubin. Sementara yang kedua, hati kita juga bisa berperan dalam perombakan kelebihan senyawa bernitrogen. Gitu. Nah, contohnya protein dan asam nukleat, maka ini hasil akhirnya urea. Ya, yang utama 2 ini. Jadi hati kita nanti kita pelajari itu berperan dalam penghasilan bilirubin dan urea. Nah, ada tadi pertanyaan liver, ya. Oke. Ini ada cerita dikit, ya. Jadi kita sering dengar kata hati di bahasa Indonesia, ya. Patah hati, siapa yang lagi patah hati itu? Jadi kalau ya, jadi ada diskusi, teman-teman. Gambar ini, ya, ini gambar apa gitu? Ini gambar hati, tapi ada juga yang bilang ini gambar jantung. Ya. Makanya nih ada ini hati apa tuh jantung gitu. Kan hati. Ini jantung, ya. Kalau bahasa Inggrisnya hati apa? Yang tadi yang nanya nih. Kalau bahasa Inggrisnya jantung ya jelas, ya. Biasanya nggak salah tulis nih. Jadi yang benar tuh itu gambar hati apa gambar jantung gitu. Jadi ada diskusi dikit, teman-teman, ya. Jadi ada ceritanya, ada kisahnya gitu. Kisahnya ringkas saja, ya, karena waktunya ini sangat berharga harusnya. Jadi tapi ini sebagai selingan saja. Jadi sejak dulu manusia itu suka bertanya-tanya tentang dirinya, ya. Bertanya-tanya apa saja gitu, ya. Nah, di antara pertanyaan, bukan pertanyaan konyol ini. Di antara pertanyaan yang mereka tanyakan, di antara organ tubuh manusia dari mata, telinga, hidung, ya, sampai kaki, organ yang menjadi tempat menampung ruh manusia itu apa gitu. Ruh manusia itu letaknya di mana gitu. Dan mereka meyakini juga organ itulah mungkin yang merasakan segala bentuk emosi yang ada di tubuh manusia. Manusia merasakan senang, ya, happy, bahagia, ya. Kemudian merasakan sedih, ya, merasakan marah gitu. Organ apa itu? Apa hidung, telinga gitu? Apa kaki, apa perut gitu? Nah, maka mereka bertanya-tanya tuh, ya. Yang mana organ yang merasakan emosi gitu. Nah, kemudian muncul 2 teori, ya, teori klasik, ya. Yang pertama ditelurkan sama Aristoteles gitu. Si Aristoteles ini mengatakan bahwasanya organ yang merasakan seluruh emosi, baik itu marah, senang, bahagia, ya, duka, ya, itu adalah jantung gitu. Nah, kemudian
yang lain ada namanya orang Sumeria. Mereka di antara di antara kaum yang disebut bijak lah begitu ya. Nah, orang Sumeria ini punya pandangan lain gitu. Katanya organ yang menjadi tempat dari ruh dan merasakan emosi itu adalah hati gitu. Maka pandangan dari si Aristoteles yang mengatakan bahwa jantunglah yang merasakan emosi itu kemudian diterima sama orang-orang barat, tersebar ke sana gitu. Sementara yang pandangan yang mengatakan bahwasanya merasakan emosi itu adalah hati, itu kemudian ke bagian yang lain, ke bagian timur diantaranya ke Indonesia gitu. Itulah kenapa ketika orang Indonesia merasakan marah, ya, merasakan senang, ya, merasakan cinta, maka mereka mengungkapkannya dengan kata hati, gitu. Sementara kalau orang Barat, ketika mengungkapkan kata marah, ya, kata senang, gitu, maka mereka menggunakan ungkapan jantung atau heart. Nah, maka teman-teman hati-hati nih kalau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bisa jadi makna heart di bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa maksudnya adalah jantung, ya, bisa maksudnya adalah hati itu. Nah, kalau secara biologi, kalau secara biologi ya organnya apa? Ketika kita marah ya, yang berdetak kencang, yang ketika teman-teman jatuh cinta yang berdetak kencang apa? Ya itulah mungkin ya. Nah, sekarang coba kita bahas satu soal nih. Hepar ya. Nah, ini langsung nih, pakai nama Latin dia soalnya. Memiliki kemampuan merombak sel darah merah yang telah tua untuk mendapatkan hasil akhir berupa bilirubin. Alasannya, hepar berperan sebagai tempat penimbunan zat besi dan bilirubin hasil pemecahan hemoglobin dalam sel darah merah kita. Ya. Oke, coba kita bahas ringkas, teman-teman. Jadi, fungsi hati ada dua kaitan ekskresi. Pertama adalah perombakan sel darah merah yang tua atau rusak gitu. Nah, sel darah merah kita, bayangin ya, dia dibuat di mana? Di sumsum tulang, ya. Jadi sumsum tulang itu mana? Jangan salah kaprah. Sumsum tulang itu beda dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu bagian dari sistem saraf, ya. Adapun ini bagian dari sistem, kalau detail itu sebenarnya dia bagian dari sistem limfa, ya. Atau bisa juga sistem limfa sih biasanya. Dia berperan di dalam, jadi kita punya tulang, diantaranya tulang pipa ini, di dalamnya di bagian kepala dari tulang pipa itu ada bagian yang lembut, ya, di mana di bagian itulah dia disebut dengan istilah tulang spons atau tulang berongga. Disinilah tempat yang kita sebut dengan istilah sumsum tulang. Nah, sumsum tulang fungsi utamanya adalah sintesis semua sel darah. Nah, kemudian di antara sel darah yang dihasilkan adalah sel darah merah, eritrosit. Bayangin sel darah merah yang dibuat oleh sumsum tulang, yang mana sel darah merah adalah jenis sel darah terbanyak di tubuh kita, ya. Itu ternyata berperan, bukan baperan ya. Gimana? Dia ke pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, gitu. Maka nanti di sel darah merah kita ini ada banyak Hb, hemoglobin, ya, berfungsi untuk mengikat dua zat penting yaitu O2 dan CO2 untuk diangkut transport gitu. Nah, masalahnya sel darah merah kita ini, teman-teman, seperti halnya sel darah atau sel tubuh yang lain atau seperti halnya kita, itu nggak abadi, ya. Umurnya bahkan pendek. Kurang lebih dia hanya punya kisaran umur 120 hari. Kurang lebih 4 bulan tok gitu. Nah, kalau dia udah berumur tua gitu ya, tuanya enggak, jangan lihat saya, 120 hari ini udah tua dia, maka dia udah enggak optimal di dalam mengangkut oksigen dan CO2. Maka yang tua diapain? Ya kalau sel itu harus disingkirin ya. Kalau orang tua kita harus kita berbakti. Kalau ini harus disingkirin ya.
Maka sel tua disingkirinya gimana nih? Ya, dia harus dibawa ke tempat dia akan diromba, yaitu organ limfa dan hati. Dua organ ini yang paling utama berperan dalam perombakan sel darah merah. Ringkasnya, teman-teman, ya, sel darah merah ini yang telah tua atau rusak nanti, ya, bagian terbanyaknya, misalnya ada sel darah merah ya, adalah pigmen, namanya tadi hemoglobin. Dia pigmen berperan mengikat oksigen tadi dan CO2. Jadi dia yang kita bahas pokok nih. Kalau detail sebenarnya sel darah merah ini akan dimakan oleh kelompok sel fagosit ya di limfa. Hemoglobinnya ini HB-nya ya. Hemoglobin sendiri itu ternyata tersusun atas 2 protein. Ya. Ini termasuk protein kompleks ini. Gabungan 2 protein yaitu protein hemin dan protein globin gitu. Nah, adapun protein globin nanti kita bahas ya. Seperti halnya protein yang lain, ujung-ujungnya dia dijadiin namanya urea gitu. Tapi kalau yang hemin ini salah satu protein khas gitu. Khasnya apa? Hemin ini ya, dia itu kalau detail mengandung namanya cincin porfirin, yang mana cincin porfirin itu mengandung zat besi atau Fe2+ gitu. Maka Fe2+ ya dari hemin ini diambil teman-teman. Ini masih bermanfaat kalau ini. Ya. Fe2+ ini nanti digunakan untuk regenerasi HD baru, untuk bikin yang baru. Atau pilihan kedua, disimpan aja. Kalau masih ada gitu. Disimpan di mana? Ya di hati. Ya, hati artinya bisa nyimpan glikogen, bisa nyimpan Fe2+ juga nih, teman-teman. Nah, ringkasnya ketika hemin dikeluarin Fe2+-nya, jadilah namanya biliverdin, ya. Lebih lanjut, biliverdin dikonversi jadi bilirubin. Ini sorry, salah ketik nih. Bilirubin, ya. Nah, kemudian bilirubin ini oleh hati kita, ya ini ngomongin hati, dijadiin bagian dari cairan empedu. Ya, cairan empedu yang warnanya hijau itu ternyata salah satu isinya apa? Bilirubin, gitu. Nah, selain bilirubin, cairan empedu isinya apa sih? Ya di sana jelas namanya aja cairan ya ada airnya. Bagian terbanyaknya air gitu. Kemudian di sana ada garam empedu dan ada kolesterol, yang mana dua-duanya ini berperan dalam pencernaan lemak gitu. Nah, ya berperan dalam pencernaan lemak. Maka ini garam empedu dan kolesterol kalau dia dikeluarkan, maka dialah yang disebut dengan istilah sekresi, pengeluaran zat yang masih dibutuhkan. Adapun kalau bilirubin ini udah nggak ada manfaatnya, ya maka dia istilahnya kalau dikeluarnya dieskresikan gitu. Maka cairan empedu ya bisa disekresikan, bisa dieskresikan, tergantung yang ditinjau zat apa yang dicerita, apakah bilirubin atau yang lain gitu. Nah, ringkasnya teman-teman, bayangin ya, cairan empedu dari hati kita disimpan sementara di kantung empedu, kemudian semuanya nanti bermuara ke usus halus. Ya. Kalau detail itu bagian pangkal dari usus halus namanya duodenum, usus 12 jari. Gitu. Nah, ringkasnya, kalau garam empedu dan kolesterol di usus halus, dia berperan dalam pencernaan lemak gitu. Adapun yang bilirubin, kita fokus di ekskresi, ya. Bilirubin kemudian mengalami oksidasi, menghasilkan yang namanya urobilinogen. Ya. Kalau bilirubin itu warnanya hijau, kalau urobilinogen nggak ada warnanya. Gitu. Nah, ringkasnya, sambil garam empedu dan kolesterol mencerna lemak, gitu ya, terjadi pencernaan di usus halus. Bayangin di usus halus itu tadi, sebagian kecil dari urobilinogen ini, teman-teman, itu diserap masuk ke darah bersama nutrisi. Gitu. Dia ke darah sebagiannya. Ya. Dari darah, nutrisi itu diangkut ke seluruh tubuh. Gitu. Termasuk urobilinogen artinya. Dan sempat ke ginjal. Ya. Nah, ternyata di ginjal, kalau nutrisi diserap kembali melalui proses reabsorpsi, tapi kalau urobilinogen ya, dioksidasi lebih jauh jadi urobilin gitu. Maka inilah yang dikeluarin bersama urin oleh ginjal,
ya, dan mewarnai urin kita jadi kuning gitu ya. Nah, sementara sebagian besar dari urobilinogen itu dari usus halus bergerak ke usus besar. Nah, di usus besar inilah terjadi pembentukan feses gitu. Maka urobilinogen bercampur dengan feses ya. Di sana dia teroksidasi lebih jauh membentuk namanya sterkobilin. Nah, sterkobilin ini warnanya coklat ya, dan dialah mewarnai feses dan keluar bersama feses. Jadi bayangin pangkalnya adalah sel darah merah warnanya merah. Dia pigmen warnanya merah. Kemudian berubah jadi bilirubin warnanya hijau gitu. Ujung-ujungnya jadi kuning atau coklat ya. Teman-teman pilih yang mana? Maka soal yang tadi ini bisa dijawab ya. Hepar memiliki kemampuan merombak sel darah merah yang telah tua untuk mendapatkan hasil akhir berupa bilirubin. Maka pernyataan pertama ini nggak ada masalah. Meskipun kalau detail teman-teman dia harus dibantu limfa ya. Yang paling pertama melakukan perombakan itu limfa. Adapun hepar dia yang bagian akhirnya dialah yang menghasilkan bilirubin ya. Maka pernyataan pertama kita benerin yang sebabnya hati berperan sebagai tempat penimbunan zat besi dan bilirubin hasil pemecahan hemoglobin dalam sel darah merah. Maka pernyataan kedua yang keduanya hampir benar. Artinya salah. Ya salah yang mana? Penimbunan zat besi. Ya. Harusnya bukan ditimbun. Sorry. Penimbunan bilirubin maksudnya ya. Jadi bilirubin itu kalau zat besi mungkin bisa ditimbun, disimpan di dalam hati. Tapi kalau bilirubin itu sampah atau sisa metabolisme yang harus dibuang dari hepar atau dari hati kita. Maka pernyataan keduanya ini kita salahin, salah kok dibenerin. Maka soal ini kita jawab delta. Salah lagi kan? Benar salah tuh C. Benar ya? Ya, silakan bertanya kalau ada yang membingungkan, saya langsung jawab saja. Saya mau buat chat apa diskusi langsung. Gue lagi mulai. Oke, ada yang nanya, seandainya memproduksi darah kurang dari 120 hari bagaimana? Apakah mungkin? Tapi mungkin maka akan berhubungan ke tulang dong. Apakah jadi kerdil? Kalau jika mungkin maka akan berhubungan ke tulang. Jadi kerdil, tulang kerdil. Mungkin maksudnya tulang itu jadi pendek. Kerdil itu ya, diantara penyebab kerdil adalah karena kekurangan hormon GH, yang mana hormon GH fungsinya adalah memicu pertambahan panjang tulang. Bisa juga karena gen. Kalau gennya udah kerdil ya udah, makanya perbaiki keturunan, cari yang tinggi ya. Atau mungkin faktor nutrisi bisa jadi ya. Adapun kalau yang ini ketika secara umum hampir tiap hari lah sel darah merah sel darah itu dibuat di sumsum tulang. Jadi ya insya Allah kalau teman-teman punya tubuhnya normal lah begitu ya, secara umum sumsum tulangnya normal ya, dan sumsum tulang ini banyak, nggak hanya tulang pipa, meskipun yang paling utama menghasilkan sel darah itu tulang yang ada di paha namanya tulang femur ya, tapi secara umum banyak tulang yang bisa ngasilin sel darah merah, termasuk tulang tengkorak kepala ini, di dalamnya ada sumsum tulang merahnya juga ya. Jadi ya secara umum normal saja ya pembentukan sel darah merah itu. Penyakit kaitan apakah ada yang ini sepanjang ingatan saya tidak ada ya. Adapun mungkin ada penyakit kaitan darah anemia misalnya, mungkin cuma karena kekurangan Fe2+ ya, zat besi ya, tinggal teman-teman makan nutrisi aja. Kalau boleh. Yang pernyataan tadi kalau lebih dimarahin lagi yang benar.
Ya, jadi kalau dibeneri lagi yang benar gimana? Oke. Kalau pengen benar ya HEPAR berperan sebagai tempat penimbunan zat besi dan pembentukan bilirubin. Bukan penimbunan bilirubin ya. Tapi pembentukan bilirubin jangan disimpan. Kalau pengen benar begitu ya. Sumsum tulang kuning, oke. Jadi tulang kita, tulang pipa ini ada bagian yang keras, ada yang bagian yang lembut, tulang keras atau tulang kompak istilahnya. Jadi ada tulang kompak, ada tulang spons. Yang spons tadi ada sumsum tulangnya, yang ini namanya tulang kompak ya. Teman-teman gigit itu keras banget tuh, kecuali kalau teman-teman presto mungkin bisa kali. Nah, ringkasnya di tulang ini ada rongganya, ada lubangnya sini. Lubang ini isinya namanya sumsum tulang kuning. Ada yang nanya tadi sumsum tulang. Namanya sumsum tulang kuning. Apa fungsinya gitu ya? Kalau sumsum tulang ngasilin sel darah, kalau sumsum tulang kuning ini yang saya baca di buku itu fungsinya menyimpan lemak. Jadi nyimpan cadangan makanan. Oke, ada pertanyaan bagus bedanya. Oke, betul. Nah, oke, saya jawab ringkas saja, karena mungkin nggak dijawab di kesempatan lain ya. Keringat bisa seperti halnya cairan empedu, bisa jadi dia ekskresi, bisa jadi sekresi. Dia ekskresi ketika teman-teman mengeluarkannya, itu teman-teman merasa asin. Pernah nggak tiba-tiba ngucur keringat ke ke lidah ya, kerasa asin, itu teman-teman ngeluarin kelebihan garam. Ya, garam itu udah nggak teman-teman butuhin, makanya dikeluarin gitu, nggak ada manfaatnya lagi. Garamnya dikeluarin gitu. Termasuk juga mungkin di keringat kita ada urea, ada garam ya, atau sisa-sisa metabolisme yang lainnya. Nah, itu namanya dieskresikan. Ada yang tahu apa fungsi keringat sebagai sekresi? Mengatur suhu tubuh. Betul. Mengatur itu fungsi keringat sebagai sekresi. Yaitu ketika teman-teman berkeringat nanti dia akan ke permukaan kulit ya, menyebabkan efek pendinginan dan itu ada manfaatnya. Maka itu dianggap sekresi. Maka kalau itu airnya ya, lebih ke airnya. Feses kan masuknya defekasi, berarti dia dari perombakan HB juga Kak. Coba saya berusaha nyambungin maksudnya apa. Feses kan masuk ke defekasi, betul? Berarti dia dari perombakan HB juga. Jadi defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan, sampah-sampah dari makanan yang teman-teman tidak bisa pecah gitu ya. Maka itu jadi feses gitu. Cuman bersama feses itu ada plus-plusnya. Apa itu? Ya, bilirubin. Bilirubin nanti akan ke feses dan dia di sana dioksidasi jadi namanya sterkobilin dan dia dikeluarkan bersama feses. Jadi feses plus sterkobilin gitu. Jadi dia hanya sterkobilin itu hanya numpang lewat aja bersama sisa pencernaan. Ada manfaatnya nggak feses? Bilirubin atau sterkobilin atau hemoglobin, ada manfaatnya nggak? Kalau ada manfaatnya disekresikan dong istilahnya. Kalau diskusinya gitu, ada manfaatnya nggak diwarnai fesesnya? Kalau fesesnya diwarnai jadi semangat ya. Kalau nggak ada warnanya jadi malas gitu. Ya nggak gitu. Intinya sterkobilin nggak ada manfaatnya, dia hanya sekedar numpang aja secara umum begitu. Ya, meskipun kalau dari tinjauan medis mungkin dari sisi diagnosis penyakit aja ya, semisal mungkin warna fesesnya nggak normal ya, kemungkinan ada yang bermasalah gitu, di antaranya mungkin tanda-tanda hatinya tuh ya, perlu diperbaiki. Aduh, kok banyak pertanyaan jadinya nih. Dari tadi perasaan udah dijelasin, HEPAR itu hati.
hepar bahasa latinnya hati. Seperti halnya jantung, kardiak. Ya. Sekresi kan pengeluaran zat masih dibutuhkan. Kalau masih dibutuhkan, kenapa dikeluarkan? Karena kalau nggak dikeluarin ya nggak manfaat. Air mata kalau nggak dikeluarin ya nggak manfaat ya. Air mata kan buat masahin mata. Kalau nggak dikeluarin, gimana dia bisa membasahi mata? Keringat kalau nggak dikeluarin, gimana dia bisa nurunin suhu tubuh? Cairan empedu kalau nggak dikeluarin, gimana dia bisa merombak apa tadi? Lemak ya. Jadi dia dikeluarin karena dia mau bermanfaat di suatu tempat yang lain, bukan di tempat dia dihasilkan. Apa faktor penghambat yang menyebabkan hati tidak bekerja? Ada yang merasa hatinya tidak bekerja normal? Hati nggak bekerja normal ya, biasanya penyebabnya mungkin ya penyakit aja teman-teman ya. Infeksi ya, penyakit infeksi virus atau biasanya sih virus ya, virus hepatitis. Nanti kita lihat contoh soalnya deh, bahas di situ aja. Ada yang bisa jawab sendiri itu kenapa keringat bisa bau. Seperti halnya kenapa feses bisa bau, jawabannya sama. Limfa tadi berperannya di mana aja Kak pas perombakan? Ya, limfa itu tempat perombakan sel darah merah. Sel darah merah paling pertama ke limfa dulu, baru nanti ke hati. Ya, di limfa kita itu ada sel darah putih berperan untuk memakan sel darah merah itu, dia telan itu, tapi dia sisain hemoglobin tadi, atau dia rombak lagi hemoglobin itu jadi bilirubin gitu. Nanti bilirubin kalau detail itu limfa menghasilkan bilirubin tidak terkonjugasi. Hati hanya berperan merubah bilirubin tidak terkonjugasi jadi bilirubin terkonjugasi namanya. Kalau detail begitu ya. Tapi kalau soal UTBK ya kita jawabnya hati berperan dalam pembentukan hemoglobin, itu cukup. Ya, itu benar. Sebelum diwarnai warna feses gimana? Seperti makanan yang teman-teman makan, apa? Kalian makan apa? Hijauannya hijau. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini masih banyak, ini masih ada berapa slide ini. Baru ngomongin hati ya. Kita lanjut dikit, 24.1, Masya Allah, jam 11 menit ya. Mungkin kita tambahin berapa menit, teman-teman? Sabar dikit, 5 atau 10 menit. Ya, betul. Sel darah merah bukan apoptosis, tapi dimakan sama sel darah lain, fagositosis. Tuh, keren. Bisa nangkap ya? Ya. Gitu, kalau teman bisa apa namanya? Sering baca ya, itu bisa diskusi lanjutan tuh, teman-teman. Coba kita lanjutkan nih. Berikutnya. Oh, ini tadi nih yang teman-teman tanya nih. Hal berikut yang menunjukkan gejala orang kena hepatitis ya. Salah satu istilah medis ada kata itis. Itu artinya inflamasi atau peradangan. Penyebabnya karena umumnya terinfeksi oleh patogen, baik itu virus, bakteri atau kelompok patogen yang lain. Nah, hepa dari kata hepar artinya hati tadi, bahasa Latin hati itu hepar gitu. Bahasa Latinnya hati hepar gitu. Kalau bahasa Inggrisnya bukan heart tapi liver ya. Maka ada istilah penyakit liver, bukan penyakit heart. Nah, hal berikutnya menunjukkan gejala orang kena hepatitis. Jadi saya ajarin, saya nggak tahu UTOLU game yang terbaru apakah masih pakai bentuk soal 1, 2, 3, 4 seperti ini. Tapi di antara cara menjawab soal 1, 2, 3, 4 kayak gini, hafalin dulu ABCD-nya. A itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu 4 aja, itu benar semua. Jadi nggak ada istilah salah semua ya.
Nah, cara menjawab soal kayak gini ya, teman-teman lihat angka 4 paling pertama ya. Terserah mau pelajaran apa ya, kalau bentuk soalnya kayak gini ya. Terutama kalau biologi ini memudahkan banget. Lihat angka 4. Lihat. Kenapa dengan angka 4 di soalnya? Katanya kalau orang kena hepatitis itu akan terjadi penggantian fungsi fisiologis hati oleh ginjal. Jadi kalau hatinya teman-teman rusak, maaf salah kalimat ya. Kalau hati seseorang, jadi doa nanti mudah-mudahan ya. Kalau hati seseorang ya mengalami hepatitis, maka katanya hatinya ini fungsinya bisa diganti sama ginjalnya, nggak masalah rusak gitu, masih ada ginjal kok gitu. Maka kalau kita lihat fungsi hati tadi banyak banget, ada nggak kira-kira yang bisa dijalankan oleh ginjal? Misalnya ginjal, bisa nggak ginjal kita menyimpan cadangan makanan jadi glikogen? Nggak bisa. Bisa nggak ginjal kita detoks racun? Ya nggak bisa. Bisa nggak ginjal kita bikin protein darah? Nggak bisa. Bisa nggak ginjal kita bikin cairan empedu? Nggak bisa. Nggak bisa semua. Maka pernyataan nomor 4 tadi di soal tuh salah besar. Ya, setiap organ tubuh punya fungsi khasnya sendiri-sendiri gitu. 4 salah, konsekuensinya apa? Teman lihat nih. Jadi kalau 4 salah, konsekuensinya pilihan E nggak mungkin karena ada angka 4-nya. Pilihan D nggak mungkin, pilihan C juga nggak mungkin. Ya, kalau 4 salah, kemungkinan A dan B jawabannya. Di mana A dan B persamaannya ada angka 1 dan 3. Artinya apa? Kalau 4 salah, 1, 3 pasti benar gitu. Nggak yakin gitu, meskipun teman nggak harus periksa gitu. Maka 1, 3 benar ya. Nggak apa kita diskusiin, kita baca. Jadi orang kalau kena hepatitis pertama, mungkin aja kulit dan matanya menguning akibat kelebihan bilirubin gitu. Jadi orang kena hepatitis ya, hatinya rusak ya. Harusnya hati itu tadi memproduksi bilirubin tadi itu, dia membuangnya kemana? Ke feses atau ke urin gitu kan. Harusnya dibuang ke feses lah gitu. Harusnya warnai feses dan urin. Ini malah nggak kebuang ke sana. Ya, malah ke darah dia. Maka dari darah dia akan ke seluruh tubuh ya. Maka dia masuk atau ke mata atau ke kulit gitu. Sehingga harusnya mewarnai feses dan urin, malah mewarnai mata sama kulit nih. Ya. Maka pernyataan pertama benar, 1 benar, 3 benar. Kemudian nomor 2, penumpukan senyawa toksik dalam racun. Sorry, saya nggak fokus. Penumpukan senyawa toksik dalam darah. Ya kalau apa namanya? Kalau bilirubin ya itu sampah dan dia bisa bersifat toksik. Termasuk juga fungsi hati adalah detoksifikasi racun. Maka karena dia nggak bisa menjalankan fungsi detoksifikasi racun, ya, maka nanti toksik itu ya seperti halnya tadi bilirubin dia akan ke darah dan dia akan bisa meracuni bagian tubuh yang lain. Maka pernyataan keduanya benar. Gitu. Dengan catatan, ini catatan penting juga ya, nggak apa-apa soal kita ya apa namanya kita diskusikan ya. Jadi misalnya di angka ketiga ini dia bilang tadi 1 benar masalahnya, konsekuensinya nomor 3 benar. Ada diskusinya di angka ketiga, peningkatan kadar enzim-enzim hati dalam hati. Jadi fungsi hati kita adalah menghasilkan cairan empedu yang berperan dalam pencernaan. Nah, pencernaan sendiri itu ada 2 jenisnya. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik jelas dia pakai gigi ya. Kalau di rongga mulut, adapun kalau di bagian yang lain seperti di lambung dan usus halus dia pakai gerak peristaltik namanya untuk mengaduk dan mencampur makanan dan itu dianggap pencernaan mekanik. Gitu. Pencernaan mekanik nggak hanya di rongga mulut, teman-teman. Ya di lambung dan usus juga itu ada pencernaan mekanik. Gitu. Nah, kalau pencernaan kimianya gimana? Umumnya pencernaan kimiawi pakai enzim gitu. Ya, di rongga mulut, di lambung, di usus halus itu pakai enzim semua gitu. Oh, ternyata ada jenis pencernaan yang nggak pakai enzim gitu. Apa itu? Cairan empedu. Cairan empedu tadi nggak ada enzimnya gitu. Isinya garam empedu dan kolesterol. Ya. Dan dia bukan enzim gitu. Maka ini catatannya harusnya peningkatan kadar
ya. Harusnya mungkin cairan empedu ya di dalam darah gitu. Bukan enzim-enzim hati gitu ya. Nah, itu catatannya untuk nomor 3 gitu. Tapi nggak bisa disalahin, kita nggak bisa nyalain nomor 3 karena nomor 1 itu jelas benernya dan nomor 4 jelas salahnya gitu. Itu diskusinya. Oke. Apa jualan organ buat biaya kuliah apa? Ya, ya organ tertentu mungkin ya ada yang bisa dipindahkan, ditransplantasi istilahnya. Jantung bahkan disebutkan ya, itu bisa. Ginjal manusia memang sering kita dengar ya, ada orang bisa mau menjual ginjalnya demi sebungkus nasi. Ya mungkin teman ya, ginjal itu kita dikasih 2 itu tentu ada tujuannya. Mata dikasih 2 ada tujuannya. Ketika mata hilang 1 mungkin kita bisa melihat tapi mesti ada yang kurang gitu. Ya. Apalagi ini ginjal gitu. Ginjal itu fungsinya riskan banget ya. Jangan jual ginjal lah. Bahaya ya. Intinya ketika orang kehilangan 1 ginjal itu masalah besar itu ya. Mungkin jadi kita punya namanya umur biologis gitu. Kita punya jadi umur seseorang ya itu diantaranya ditentukan oleh umur biologis. Ketika orang itu tidak mati karena kecelakaan. Jadi ada orang yang meninggal kan bukan karena umur biologisnya harusnya 70 tahun gitu. Tapi baru berapa tahun dia misalnya kecelakaan, tabrak atau jatuh dari apa gitu ya, maka bukan umur biologis ini yang dapat ya. Tapi ada orang mungkin yang dia menjaga kesehatan, menjaga diri gitu, dia bisa mencapai umur biologis maksimalnya gitu. Maka ketika ginjalnya hilang 1, sepertinya umur biologisnya berkurang ya. Di antaranya juga diskusi penting ya, merokok teman-teman itu mengurangi umur biologis ya. Hati-hati. Nah, kasihan yang punya paru-paru ya, itu umur paru-parunya harusnya 60 tahun umur biologisnya, tapi dengan merokok itu akan mengurangi umur biologis paru-parunya. Ah itu ya. Apa ini lagi? Hati donor dibuang. Saya nggak semuanya dibuang hati, nantinya bisa tumbuh lah. Enggak lah, saya nggak pernah dengar. Ya, nggak pernah dengar itu. Dia bukan planaria yang bisa fragmentasi terus bikin baru apa. Nggak pernah dengar ya. Tapi memang hati kita itu bisa regenerasi ya. Hati kita itu bisa regenerasi. Tapi kalau dipotong sebagian terus nanti, aduh nggak pernah dengar saya. Nggak berani jawab ya. Nggak pernah. Mungkin saya nggak tahu kalau ada yang pernah nyoba terus berhasil. Cuman memang hati kita termasuk selnya bisa melakukan regenerasi. Tak bisa, tak bisa ditransplantasi. Kepalanya dipotong gitu ya, pindahin. Gimana bisa jadi manusia ya? Nyawanya hilang lah. Saya nggak tahu itu, nggak berani jawab. Diskusinya di kesempatan lain ya. Ini berat pertanyaannya. Bisa. Ya secara umum ada yang berhasil ya. Transplantasi itu ya dokter tentunya juga hitung-hitung ya. Karena sebenarnya ada juga istilah inkompatibilitas ya. Ada sistem imun kita kan juga suka menolak benda asing gitu ya. Dia bisa jadi dia baca benda asing tuh artinya dokter ada hitung-hitungannya teman. Saya nggak ini juga ya. Ada hitung-hitung anunya juga itu.
Karena bisa jadi ada istilah penolakan ya. Nah, kita coba lanjut dulu ya. Ini masih kita masih ngomongin hati dan hati belum selesai. Nanti teman baca sendiri itu ya. Ini kita langsung aja ke sini nih. Nah, fungsi hati yang kedua selain berperan dalam penghasilan bilirubin, dia juga berperan dalam penghasilan urea. Gimana itu ya? Jadi hati kita berperan dalam perombakan kelebihan senyawa bernitrogen gitu. Apa itu senyawa bernitrogen? Jadi ada 4 nutrisi penting yang teman-teman masukkan ke dalam saluran pencernaan, teman-teman. Jadi di dalam itu ada kelompok karbohidrat. Di piring teman-teman ada nasi atau ubi gitu ya. Jagung ya. Kemudian di piring teman-teman ada lemak gitu. Di piring teman-teman mungkin ada protein gitu. Atau ada kelompok asam nukleat. Ya. Jadi ini nutrisi yang teman-teman masukkan ke tubuh. Maka nutrisi ini karbohidrat unsurnya CHO, lemak juga CHO, ini kita bahas ya. Protein CHO, ada nitrogennya ini. Ya. Begitu juga dengan asam nukleat CHO. Jadi asam nukleat itu DNA, ada basa nitrogennya N, basa nitrogen. Ada N ya artinya. Nah, ini yang kita maksud dengan senyawa bernitrogen. Siapa itu? Protein dan asam nukleat gitu. Kenapa dengan keduanya? Protein dan asam nukleat sebagai senyawa bernitrogen, ada unsur N-nya. Kita diskusikan. Nah, ketika teman-teman makan protein dalam jumlah yang berlebih, ya, nanti di saluran pencernaan dia dirombak jadi batu batanya namanya asam amino gitu. Nah, asam amino sebagai batu bata dari protein, dia mengandung unsur CHON tadi gitu. Ada unsur nitrogennya gitu. Nah, kalau teman-teman makan nutrisi, tujuannya tadi 2 gitu kan. Untuk digunakan sebagai biomolekul batu bata untuk menyusun tubuh kita atau disimpan jadi cadangan makanan gitu. Nah, kalau udah tercukupin untuk menyusun biomolekul tadi, maka pastinya disimpan jadi cadangan makanan gitu. Nah, gimana kalau teman-teman makan protein terlalu banyak gitu? Apa bisa juga disimpan sebagai cadangan makanan? Gitu. Teman-teman di apa namanya teman yang ulang tahun gitu ya, diundang makan mana sabu-sabu ya, isinya daging tok tuh, nggak ada karbohidratnya. Nah, harusnya teman-teman di hari itu cukup makan sekian gram protein, makan 200 gram protein. Tapi hari itu teman-teman makan 5 kilo. Banyak banget. Nah, terus gimana ini apa bisa disimpan jadi cadangan makanan gitu? Ringkasnya, cadangan makanan kan dalam bentuk apa tadi? Karbohidrat, yaitu dalam bentuk glikogen ya, atau lemak. Cadangan makanan itu 2 bentuk. Glikogen itu karbohidrat, unsurnya CHO gitu ya. CHO. Begitu ya lemak, unsurnya CHO gitu. Maka kalau pengen merubah asam amino jadi glikogen atau lemak, unsur nitrogennya dibuang gitu. Maka di sini hati kita berperan di dalam proses namanya deaminasi. Ya, yaitu pelepasan gugus amina NH2 gitu. Maka inilah NH2 dipisah dari CHO. Ya, CHO dijadiin glikogen atau lemak, atau dijadiin senyawa lain, ya, dijadiin glukosa, asetil-CoA atau yang lain masuk ke respirasi seluler gitu. Sementara kalau gugus aminanya ya diapain gitu, ya dibuang. Tapi sebelum dibuang, gugus amina ini NH2 ini dikonversi dulu jadi senyawa lain gitu. Dia nggak bisa diangkut dalam bentuk NH2 gitu. Maka di sini pembahasannya tergantung jenis makhluk hidupnya. Kalau detail tergantung jenis hewannya, maka NH2 itu bisa dikonversi jadi 3 macam gitu. Ada kelompok hewan yang mengkonversi NH2 itu jadi amonia atau NH3. Ditambahin
Satu proton aja, NH2 jadi NH3, amonia. Ada hewan yang merubahnya jadi urea. Dan ada hewan yang merubahnya jadi asam urat. Jadi 3 bentuk nih teman-teman. Apa beda ketiganya? Amonia, urea, dan asam urat. Ini udah saya tulisin di bawah nih. Semakin ke kiri, ya, senyawanya semakin beracun, toksik gitu. Ini toksin teman-teman, racun nih. Memang itu sampah yang harus dibuang, dia toksin gitu. Nah, artinya apa? Semakin ke kiri semakin toksin. Artinya NH3 ini paling kiri, ya. Dia paling beracun. Lebih beracun dibanding urea, urea lebih beracun dibanding asam urat, dan asam urat paling kurang toksisitasnya. Gitu. Nah, konsepnya semakin toksik senyawanya, semakin beracun senyawanya, ya, semakin butuh banyak air untuk melarutkannya, untuk membuangnya gitu. Ya. Maka NH3 untuk membuangnya butuh paling banyak air gitu. Asam urat paling sedikit air untuk membuangnya dibutuhkan gitu. Maka amonia itu cocoknya untuk hewan yang hidup di air gitu. Siapa? Ya ikan. Maksudnya ikan itu kalau buang air kecil, ya urinnya itu isinya amonia, bukan urea, bukan asam urat gitu. Sementara hewan yang mengeluarkan urea dalam bentuk gugus kelebihan nitrogen dalam bentuk urea gitu ya, itu adalah kelompoknya kita. Gitu. Kita kalau pipis isinya itu urea, bukan amonia, bukan asam urat ya. Nah, mamalia dan teman kita. Siapa teman kita nih? Kelompoknya amfibi, kata ya. Yang terakhir asam urat, masih ada 2 kelompok nih kan, ada 5 macam hewan vertebrata. Ikan, mamalia, amfibi. 2 yang lain ya asam urat. Itu kelompoknya reptil, ular, kadal, ya, cicak dan yang lainnya, buaya ya. Saya ngomong buaya jangan tersinggung. Reptil dan ya aves. Betul, aves ya. Maka 5 macam hewan ini mengeluarkan urin dalam bentuk berbeda. Maka dari 5 macam hewan ini, semakin ke kiri semakin encer urinnya, semakin banyak airnya, semakin ke kanan semakin pekat ya. Maka reptil dan aves itu paling pekat urinnya gitu. Mereka paling pekat urinnya, reptil dan aves. Nah, ini. Kalau amfibi tadi mirip kita ya. Kalau buang air kecil tuh encer lah dia, mirip pipis kita. Tapi kalau burung sama reptil itu fesesnya pekat ya. Pernah dipipisin burung nggak? Jackpot itu. Ada yang pernah lihat gambar ini? Ada yang merasa pernah memperhatikan ini gambar apa? Oke, samurai nanti ya dibahas ya. Ya, kalau ada yang merasa pernah melihat ini gambar ini, pernah memperhatikan gambar ini teman-teman kurang kerja. Ini ya betul, ini apa? Ini feses, ini urin, warnanya putih ya. Ya, pernah lihat feses burung, pipis burung itu ya putih tuh, ya. Jadi jadi mereka burung ya dan reptil ini teman-teman mengeluarkan kelebihan urinnya dalam bentuk asam urat gitu. Itu kenapa urin mereka itu pekat gitu. Airnya nggak banyak gitu, bahkan sampai kering. Ya, paling mudah dicontohkan burung itu mereka kan jauh dari air ya. Mereka senang terbang begitu, maka mereka harus menghemat airnya. Ya, airnya dihemat dengan cara apa? Ya, mereka mengeluarkan kelebihan urin dalam bentuk asam urat. Asam urat nggak butuh banyak air gitu, pekat aja ya. Maka kalau ini kita diskusikan di sini, mamalia mensekresikan sebagian besar limbah nitrogen dalam bentuk urea dan teman-temannya. Urutan toksisitas senyawa nitrogen ini dari yang paling toksik adalah, tadi udah dijawab ya, jelas. Yang ikan dulu tadi teman-teman hafalin, ikan itu amonia, kemudian kita urea pertengahan, dan burung asam urat, gitu ya. Langsung aja nih biar cepet-cepet waktunya habis. Hewan tertentu memiliki kekhasan dalam bentuk, langsung aja apa ini?
mamalia darat, artinya yang air mungkin beda, dalam bentuk urea. Delta ya, kalau 4 saya tadi delta. Jatuhan lagi, siapa tuh kejatuhan apa tuh? Oke, diskusi di sini teman-teman, mungkin sebagai penutup ya, pelengkap. Ini ginjalnya mungkin entah di kesempatan lain apa gimana, nanti kita lihat ke depannya ya. Nah, ada diskusi ya, silakan kita jawab bareng-bareng nih. Ginjal katak dan monyet ya mengekskresikan padatan dan cairan sisa metabolismenya jadi satu. Saluran ekskresi dan reproduksi pada katak menyatu dan disebut dengan istilah koala. Bukan koala. Koala itu nama hewan. Ini namanya kloaka ya. Saluran ekskresi dan reproduksi pada katak menyatu dan disebut dengan kloaka. Gimana tuh diskusinya? Yang pertama benar apa salah? Yang keduanya gimana? Bentar ya. Sabar dikit. Kalau yang atas menurut saya beda, Kak. Salah. Salah. Oke, yang atas salah terus. Alasannya? Karena apa ada alasannya? Apa ya? Kalau monyet itu kan cairannya kan dikeluarkan kan melalui air kencing. Berbeda dengan padatannya gitu. Air kencing. Saya sih. Oke. Terus kalau kata dari monyetnya sudah salah, berarti semua kalimatnya salah, Kak. Semua kalimatnya salah. Oke. Yang bawah, yang sebabnya? Ini namanya siapa, Dek? Ulil, Kak. Ulil asalnya dari mana, Ulil? Kalimantan, Kak. Masya Allah, orang Kalimantan ya. Orang Kalimantan pintar-pintar, makanannya ikan. Oke. Thank you, Ulil. Yang pertama salah, benar ya. Yang pertama salah. Ginjal katak dan monyet mengekskresikan padatan dan cairan sisa metabolisme jadi satu. Gitu. Nah, diskusinya begini. Ada istilah kloaka, bukan koala. Apa itu kloaka? Kloaka adalah ini, ya, itu adalah lubang. Jadi kalimatnya kloaka adalah lubang tempat bermuaranya atau tempat berakhirnya 3 saluran. Apa saluran itu? Pertama ada saluran pencernaan. Mungkin ini kali ya. Ini pencernaan. Keluar darinya feses artinya. Ya. Lewat lubang itu. Kemudian keluar darinya saluran kemih atau ekskresi. Ya, maka keluar darinya urin gitu. Nah, maka tadi apa? Kelompok hewan ini mengeluarkan feses dan urinnya bareng-barengan tuh tadi. Ya. Hewan apa yang punya kloaka seperti ini? Ada 3 kelompok yang utama, teman-teman. Meskipun mungkin ada pengecualian di beberapa kelas ya. Yang punya siapa aja? Hafalin ya. Pertama adalah kelompoknya amfibi kata. Ya. Yang kedua, aves, kelompoknya burung ya. Atau diurut ya. Diurut. Kalau urutannya kan yang paling rendah ikan, kemudian amfibi, habis itu reptil, yang paling berikutnya aves, paling tinggi mamalia gitu. Tapi hanya 3 kelompok ini secara umum yang punya namanya kloaka gitu. Termasuk tadi cicak dan burung ya, cicak dan burung tuh ngeluarin asam urat tadi tuh. Maka ketika dia buang air kecil, dia juga sekaligus buang air besar gitu. Ya. Maka itu tadi bareng-barengan dikeluarin ya.
Sementara yang satunya saluran apa? Ini saluran reproduksi. Maksudnya apa nih? Nah, dia ini tempat pengeluaran telur, ya. Maka burung, ayam, ya itu masuk aves gitu. Mereka nggak punya anus, ya. Bagian akhir dari saluran pencernaannya disebut dengan kloaka. Dia mengeluarkan feses, urin di tempat yang sama dia mengeluarkan telur, ya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah kloaka, ya. Lubang tempat bermuaranya 3 saluran, 1 lubang rame-rame, ya. Nah, maka ini tadi dibilang ginjal katak dan monyet mengeluarkan padatan maksudnya ini feses yang dia maksud. Dan cairan ini maksudnya urin, gitu. Menjadi satu gitu, salah untuk si monyet, betul. Kenapa? Karena monyet nggak punya kloaka gitu ya. Monyet itu masuk mamalia, masuk primata, maka dia ujung saluran pencernaan dan saluran kemihnya terpisah gitu ya. Maka salah si monyet tadi katanya. Salah si monyet tuh. Yang sebabnya saluran ekskresi dan reproduksi pada katak menyatu dan disebut dengan istilah kloaka. Ah, yang keduanya benar ya. Kalau detail saluran ekskresi, kemudian saluran pencernaan, ya dari siapa si katak menyatu dan disebut dengan istilah kloaka. Gitu. Nah, ini apa ayam kayaknya nih ya. Jadi untuk ngecek jenis kelaminnya ya teman-teman bisa ngecek di kloakanya, bukan anus ya, namanya kloaka. Oke, terakhir ya, terakhir teman-teman, sabar dikit. Sabar dikit. Sebenarnya udah berakhir tadi, tapi kan tadi agak telat-telat dan agak ada masalah ya. Yang terakhir saya lengkapin, karena ada pertanyaan tentang asam urat. Gimana dong kalau manusia nggak ngasilin asam urat, yang ngasilin asam urat itu reptil dan aves, tapi kok manusia nggak kenal dengan istilah penyakit asam urat? Gitu. Kok bisa gitu? Apa kita juga, apa orang yang kena penyakit asam urat itu kelompok reptil dan aves gitu? Nenek kita, mbah kita yang kena penyakit asam urat masuk kelompok reptil dan aves? Ya enggak ya. Ternyata asam urat ya kalau pada kelompok manusia sumbernya adalah asam nukleat. Jadi asam nukleat itu kelompoknya DNA dan RNA dan teman-temannya. Enggak cuma dia ya, tapi yang utama ini. Ketika kita memakan nutrisi yang mengandung banyak asam nukleat, maka nanti asam nukleat seperti halnya protein akan dipecah jadi batu batanya, namanya kalau di sini nukleotida. Ini salah ketik ya. Kalau tadi protein asam amino nukleotida. Tapi lebih jauh ya, nukleotida di saluran pencernaan kita dipecah jadi 3 senyawa. Kamu pelajari di bab substansi genetik ya. Nukleotida tersusun atas gula pentosa. Kalau pada DNA disebut gula deoksiribosa, kemudian basa nitrogen, dan ada gugus fosfat. Teman-teman hafalin di sistem, di mana di konsep substansi genetik, basa nitrogen ada 4 macam, guanin dan adenin masuk kelompok purin, ya, timin dan sitosin masuk kelompok pirimidin, GATS. Ya. 2 yang pertama purin, 2 basa yang kedua pirimidin. Maka di pembahasan sistem ekskresi, ketika teman-teman memakan 2 jenis nutrisi ini, ketika tiba di hati kita, perombakannya berbeda. Ya. Untuk kelompok purin, di hati kita, dia kemudian dirombaknya jadi asam urat. Sementara pirimidin, dia lebih sederhana, jadi bedanya kelompok purin itu tersusun atas 2 cincin karbon, teman-teman. Ya, sementara kalau kelompok pirimidin, itu hanya 1 cincin karbon, dia lebih sederhana gitu. Maka hasil akhirnya beda. Kalau purin hasil akhirnya berupa asam urat, kalau pirimidin hasil akhirnya mirip dengan protein, dia berupa urea. Nah, maka sumber asam urat apa? Kelompok basa purin. Gitu. Maka kalau ada nenek-nenek, mbah-mbah ya, itu kena penyakit asam urat. Kenapa sih bisa kena penyakit asam urat? Itu termasuk penyakit degeneratif istilahnya. Itu penyakit yang muncul di hari tua. Semua orang akan mengalami secara umum ya. Jadi pada masa tua, sistem tubuh kita itu menurun kerjanya. Ya, termasuk sistem ekskresi, sistem pengeluarannya menurun kerjanya. Harusnya kita bisa optimal dalam mengeluarkan asam urat
kita keluarin melalui urin kita. Tapi ketika kita udah tua, kita udah nggak mampu mengeluarkan asam urat itu secara normal gitu. Sebagian besar orang tua gitu. Maka efeknya apa? Asam urat itu numpuk di daerah persendian, maka muncullah penyakit, gejala sakit ya, ngilu di mana? Di daerah persendian, maka muncul namanya asam urat. Maka kalau datang ke dokter, dibilangnya apa? Ya, kurangi makan makanan yang mengandung asam urat. Apa aja? Ya tanya ke dokter ya. Ya mungkin kalau dia udah boros. Ada anak muda boros ya. Ya nggak tahu teman. Setahu saya harusnya enggak. Ya biasanya itu terjadi pada orang tua. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita istirahat nih buat tidur nih. Oke, kalau enggak ada teman-teman, ya. Ini nanti kita share ya. Sebenarnya masih ada satu organ penting, ginjal. Sebenarnya ada 4 organ, ya, hati, ginjal, paru, dan kulit. Paru bisa dibahas di sistem pernafasan, kulit bisa dibahas di sistem indera, adapun ginjal, ya ini hanya bisa dibahas di sistem ekskresi ya. Dan ginjal kita ini punya pembahasan penting ya. Mungkin nanti saya timbang-timbang apa perlu dibahas di pertemuan berikutnya sebelum masuk ke bab baru ya, atau gimana ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Varises itu pelebaran pembuluh darah. Ya, pelebaran pembuluh darah, vena. Kalau di daerah, maaf, anus disebut dengan istilah ambeien. Kalau atau wasir ya, kalau di daerah kaki disebut dengan istilah varises. Biasanya mungkin ya, pelebaran itu karena posisi entah orangnya seneng apa namanya kalau BAB itu kelamaan apa gimana. Dia berdiri terlalu lama ya, maka nanti itu pembuluh darahnya aut-autan di situ ya. Muncul namanya varises. Itu nggak berkaitan dengan asam urat, beda-beda. Ya baik teman-teman, saya kira itu ya. Untuk hari ini ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan, jelas ada kekurangan karena ilmu kita sangat-sangat terbatas ya. Seperti halnya teman-teman, saya orangnya senang belajar dan ya itulah, sebagai orang yang belajar ilmunya cuma sedikit ya. Kita bersama-sama menambah ilmu terus-menerus sampai mati, sampai ajal menjemput. Karena hidup tanpa ilmu itu seperti apa namanya, bukan sayur tanpa garam, itu masih bisa masuk kalau saya. Itu seperti halnya kalau apa namanya, seperti halnya mungkin jasad tanpa ruh ya. Ya seperti halnya apa itu? Gimana kalau ruh nggak ada jasadnya, nggak ada gunanya? Maka teruslah teman-teman belajar ya, menuntut ilmu, karena tanpa ilmu itu teman-teman bakal apa namanya, tersesat. Ya semua hal butuh ilmu, apapun itu. Maka terus belajar ya. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan semua langkahnya sampai akhir, dimudahkan nanti ujiannya di hari H ya, di ujian apapun itu, termasuk di ujian hidupnya. Dan kemudian bisa jadi sukses lah, insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Amin. Demikian kita tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama.